Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, insyaallah mulai hari ini kita akan masuk pembahasan buku baru yang sudah antum semua pegang. Judulnya adalah tuntunan praktis puasa, tarawih, i'tikaf, Lailatul Qadar dan pembayaran zakat fitr. Buku ini adalah buku ringkas, tapi insyaallah akan mencakup berbagai masalah yang akan kita hadapi nanti di bulan Ramadan. Maka buku ini insyaallah sangat baik untuk kita bahas jauh sebelum Ramadannya datang. Ini kira-kira 3 minggu lagi Ramadan datang. Maka semoga bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa menjalankan puasa Ramadan dan berbagai aktivitas ibadah di dalamnya lebih dekat, lebih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bapak-bapak sedang memegang buku yang statusnya cuma pinjam. Seperti kebiasaan sebelum-sebelumnya, kalau saya bilang pinjam, misalnya tadi saya bagi 30, mesti kembalinya nggak 30, nggak pernah ada 32, nggak pernah. Nambahin tuh nggak pernah, yang ada pasti kurang. Maka itu amanah. Saya hanya meminjamkan, dan yang namanya pinjam itu bukan untuk dimiliki, hanya untuk diambil manfaatnya. Sudah selesai, kembalikan lagi. Ya. Kenapa saya pinjamkan? Karena buku ini saya harap sampai 4 pertemuan ke depan, bahkan sampai di bulan Ramadan. Karena insya Allah kan kajian Senin siang ini selama bulan Ramadan tetap diteruskan. Selama Ramadan setiap Senin tetap saya yang ngisi. Saya berharap buku ini terus ada setiap kali kajian. Kalau yang sebelum-sebelumnya kita bagi gratis, setelah minggu kedua pas datang, siapa ya buka di halaman berapa, nggak ada yang bawa. Jadi habis diambil, bawa pulang, ditinggal bukunya. Maka supaya lebih bermanfaat, saya cuma pinjamkan. Nanti kembalikan setelah kajian. Nanti minggu depan saya bawa lagi, saya bawa lagi, saya bawa lagi. Kalau nanti sudah selesai bukunya, baru saya akan tanya siapa yang mengikuti selama buku ini sampai selesai. Siapa yang merasa, langsung boleh ambil bukunya gratis. Yang tidak full berarti saya kasih kuis. Siapa bisa jawab, maka silakan ambil. Tapi sekarang jangan dimiliki dulu ya, jadi nanti tolong harus kembali 30. Kalau nggak balik saya tagih di hari kiamat insyaallah. Siapa yang bawa? Kita masuk di halaman 6 saja. Bab pertama tentang puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dengan niat ibadah. Ditahan dari makan, minum, bersutubuh dan semua hal yang membatalkannya, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Bapak-bapak, puasa itu mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Bagaimana tahu terbit fajar? Bagaimana tahu terbenam mataharinya? Kita ini tinggal di negeri, di daerah yang banyak gedungnya. Tidak mungkin setiap subuh, setiap dari kita manjat-manjat ke atap, lihat-lihat ufuk. Itu tidak mungkin dilakukan di zaman ini, khususnya di daerah kita. Karena kita kalah tinggi sama rumah ya, rumah kita kalah tinggi sama gunung ya. Oleh karenanya bisa tahu terbit fajar itu cukup dengan berpedoman pada azan subuh. Yang azan subuh itu kita yakini muadzinnya azan tepat waktu. Adapun terbenam matahari, cukuplah kita berpedoman pada azan maghrib, yang kita yakin azan maghribnya dilaksanakan oleh si muadzin, yang muadzinnya azan tepat waktu. Jangan mencari azan yang paling lambat kalau sahur, tapi kalau buka cari yang paling cepat. Ini antum tidak amanah dengan waktu. Cari di tempat yang azannya yakin itu tepat waktu, maka disitulah mulai puasa dan disitulah berhenti puasa. Di sini juga dikatakan terbit fajar. Terbit fajar itu dengan azan subuh, bukan dengan teriakan di masjid imsak, imsak. Sebagian masjid, khususnya di tahun-tahun dulu 90-an, zaman-zaman saya masih kecil, kita sering dapati ada masjid-masjid yang memang petugas azannya
10 menit sebelum azan subuh dia sudah teriak-teriak, imsak, imsak. Maksudnya, "Hei, puasa, puasa, berhenti makan sahur." Maka ini adalah kegiatan yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan sunnah. Dikarenakan sunnahnya orang itu mengakhirkan makan sahur, berhentinya ketika azan subuh. Pas azan subuh tidak boleh lagi makan. Maka kalau sebentar lagi kira-kira mau azan subuh, maka selesaikan sudah makannya, selesai sudah. Azan subuh antum dalam keadaan sudah siap berpuasa. Maka tidak boleh ada muadzin teriak-teriak di masjid, imsak, imsak 10 menit sebelum subuh dalam rangka untuk menyuruh orang berhenti sahur. Karena ini selain tidak sesuai, malah justru bertentangan dengan yang namanya sunnah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu tadi pengertian puasa. Yang kedua, keutamaan puasa. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar, ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah tameng dari api neraka, seperti tameng salah seorang di antara kalian dari peperangan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat pintu yang bernama Ar-Rayyan. Darinya orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga di hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk di pintu tersebut kecuali dari kalangan orang-orang yang berpuasa." Diserukan, "Mana orang-orang yang puasa?" Lalu orang-orang yang berpuasa pun bangkit. Tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu Ar-Rayyan tersebut. Jika mereka semua telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak seorang pun masuk selain mereka. Hadis ini juga hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian keutamaan puasa. Jadi tameng dari api neraka dan disediakan di surga nanti sebuah pintu yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Tentang kewajiban puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib dengan berbagai dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para ulama umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian hadir atau di negerinya tempat tinggalnya tidak sedang safar di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun di antara kita kecuali orang-orang yang memang diberikan uzur seperti orang gila. Bapak-bapak coba perhatikan 5 yang disebutkan tadi, nomor 4-nya apa? Haji. Nomor 5-nya puasa. Maka guru agama tidak benar kalau bikin pertanyaan, sebutkan rukun Islam yang keempat. A. Salat, B. Puasa, C. Zakat, D. Haji. Terus dijawab oleh anaknya, muridnya, haji ke Baitullah. Terus dia bilang, salah. Karena Rasulullah SAW memang tidak menjadikan itu sebagai urutan. Haji ke Baitullah di satu hadis disebutkan dia yang keempat. Dalam lafaz yang lain disebutkan puasa yang keempat. Maka apakah haji atau puasa? Sama saja. Karena toh dua-duanya merupakan bagian dari rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan bagi orang-orang yang memang diwajibkan. Nomor 4, keutamaan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara amal-amal tersebut apabila dosa-dosa besar dijauhi. Rasulullah bersabda,
barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka keutamaan Ramadan yang pertama adalah dia merupakan penghapus dosa, dan yang kedua juga memang dia merupakan penghapus dosa selama dosa-dosa besar dijauhi. Nomor 5, perbuatan-perbuatan yang baik di bulan Ramadan. 1, sedekah. Di antara bentuk sedekah adalah memberikan sebagian uang ke panitia Ramadan untuk dibelikan makanan buka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa memberikan makan untuk orang berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Kalau kita bukakan puasa orang 10 orang, masing-masing orang dapat pahala 700, berarti kita dapat pahala 7.000. Kalau yang dibukakan 100 orang, berarti 700.000, 70.000. Dan seterusnya, jumlah pahala yang kita dapat berbanding lurus dengan jumlah yang dibukakan dan berbanding lurus dengan pahala yang dibukakan. Maka misalnya kita bukakan 3 orang, di sini 3 orang. Di sini orang-orang yang puasanya ya main-main saja, sambil puasa tetap saja maksiat jalan. Di sini yang soleh-soleh, maka kepada mereka lebih berpahala, lebih besar pahalanya, dikarenakan pahala membukakan orang perkalian lipatnya adalah jumlah mereka dikali lagi jumlah pahala orang yang dibukakan. Yang kedua adalah sholat malam. Sholat malam di sini diantaranya adalah sholat tarawih. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana kalau kita jadi security atau kita kerja malam, tidak sempat untuk tarawih bersama orang-orang? Maka jawabannya ada alternatif yang lain, yaitu mengerjakan sholat tahajud di tengah malamnya. Misalnya kita baru pulang jam 9 malam karena shift-shiftan, jam 9 ke masjid orang sudah bubar, berarti nanti tengah malam bisa sholat tahajud sendirian. C. Membaca Al-Quran. Jibril bertemu dengan Nabi SAW setiap malam di bulan Ramadan, lalu dia bertadarus Al-Quran bersama Nabi SAW. Yang keempat adalah i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid dengan bermaksud untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW beriktikaf dan terus dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Bagaimana kalau kita kerja? Saya tidak sanggup untuk iktikaf 10 hari full. Saya bisanya malam. Ya, kalau malam saya bisa. Nanti kalau pagi saya harus pulang karena mau kerja. Apakah bisa saya iktikaf model-model begitu? Jawabannya nanti pas di bab iktikafnya. Belum sampai kita di sana. Umrah. Mengunjungi Mekah untuk tawaf dan sa'i di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersama. Ada pertanyaan? Tidak ada. Syarat wajib puasa. Disyaratkan orang yang puasa itu muslim. Artinya kalau orang kafir maka tidak wajib puasa. Berakal. Berarti kalau orang yang gila tidak wajib puasa. Atau kita punya kakek atau orang tua di rumah tapi sudah pikun, sudah tidak ada akal, ya, pikun, maka ini tidak wajib puasa. Ya. Terus ganti apa? Fidyah atau qada? Fidyah atau qada? Orang gila, orang pikun, tidak puasa, gantinya fidyah atau qada?
tidak fidyah, tidak qadha. Kan dia tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa berarti tidak wajib ganti apapun. Tidak qadha, tidak pula fidyah. Kemudian dewasa, maka anak-anak kecil tidak mengapa tidak puasa. Sampai batas apa? Sampai batas dia baligh. Kalau dia sudah baligh, maka dia sudah wajib puasa. Kapan batas balighnya? Anak laki-laki dengan mimpi basah, dengan tumbuhnya rambut-rambut kasar di sekitar kemaluan, perempuan dengan haid dan tumbuhnya payudara. Juga ditambah dengan usia 15 tahun. Misalnya ada anak-anak belum pernah mimpi basah, tidak ada tumbuh rambut kasar di kemaluan sampai 15 tahun. Maka 15 tahun itu adalah waktunya dia balik. Walaupun belum mimpi, 15 tahun sudah dianggap balik. Anak-anak kecil karena tidak harus puasa, maka tidak boleh orang tuanya memaksa seperti bentuk hukuman. Tapi kalau mau, maka bisa dilatih dengan bentuk motivasi. Motivasi ini misalnya dengan mengatakan kepada anaknya, kalau kamu puasa hari ini full, maka bapak kasih kamu hadiah ini. Kalau cuma setengah hari, maka dapatnya cuma ini. Atau dilatih hari pertama sampai jam 9, hari kedua sampai jam 10, hari ketiga sampai jam 11, dan seterusnya. Dikasih iming-iming hadiah buat anak-anak yang belum baligh, boleh. Apakah ini berarti melatih anak-anak tidak ikhlas? Kan anak-anak kalau dilatih dari kecil ibadah-ibadah pakai hadiah, kan jadi tidak ikhlas. Jawabannya enggak. Ya. Karena itu buat anak-anak tidak mengapa. Ya. Adapun nanti yang tidak boleh adalah untuk orang-orang yang sudah baligh. Ya. Nanti kalau dia sudah baligh, dia bilang, "Pak, aku minta hadiah dong, kau seperti dulu." Kita bilang, "Oh, enggak bisa karena kamu sudah baligh." Tapi kalaupun masih mau dikasih hadiah, maka tidak mengapa. Namanya anak-anak. Kita pernah anak-anak kan? Senang kan kalau waktu itu dikasih hadiah? Oh, senang sekali. Saya dapat 5.000 rupiah tahun berapa waktu itu. Bisa buat beli macam-macam. 5.000 full puasanya. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnuni hatta yafiqa, wa 'anil naimi hatta yastayqiza, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima." Pena diangkat dari 3 orang. Maksudnya dosanya tidak dicatat. Dari 3 orang, yaitu dari orang gila sampai dia sadar, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari anak kecil sampai nanti dia baligh. Balighnya dengan cara bermimpi. Untuk wanita disyaratkan harus suci dari haid dan nifas supaya puasanya sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang agamanya wanita yang dianggap kurang. Alaysat idza hadat lam tusalli wa la tasum. Bukankah wanita itu jika haid maka dia tidak salat dan tidak berpuasa? Dari sini bisa diambil kesimpulan, wanita yang mau berpuasa wajib baginya untuk bersih dulu dari haid dan nifas. Ya, jika dia nekat berpuasa padahal masih haid, maka puasanya tidak sah dan justru berdosa. Ya, tidak dapat pahala tapi justru berdosa. Kalau ada perempuan di bulan Ramadan nekat puasa. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Bersama Nabi. Pernah kita umrah haji bersama Nabi? Enggak pernah. Haji bersama Nabi lebih berpahala. Karena haji bersama Nabi yang jelas bersama Nabi. Lalu kemudian lebih dekat ke arah sunnah karena bisa mencontoh dengan Nabi. Dan ini kedekatan khusus yang tidak diraih oleh semua orang. Jadi bersamaku, siapa itu? Bersama Nabi. Ada yang lain? Puasa adalah tameng dari api neraka. Apakah puasa sunnah juga bisa jadi tameng dari api neraka? Apakah puasa sunnah juga bisa jadi tameng dari api neraka? Bisa. Karena di antara fungsi puasa sunnah adalah menambal kekurangan pada puasa wajibnya. Nah,
dan tambalan bagian dari yang ditambal. Ya. Kita pernah baca waktu di buku amalan hari Jumat, ya, atau sholat sunnah, disuruh oleh Allah kepada malaikat, coba kau lihat pahala sholatnya, sholat wajibnya. Kemudian apabila didapati kekurangan, maka Allah mengatakan, coba lihat sholat sunnahnya. Jika ada sholat sunnahnya, maka itu dijadikan sebagai penutup dari kekurangannya. Kemudian diterapkan yang sama pada amal-amal yang lainnya. Maka bisa. Puasa sunnah juga merupakan salah satu tameng dari seseorang untuk terhindar dari api neraka. Mana tadi? Ya, Pak. Itikaf. Sebelumnya sebenarnya belum sampai, tapi ya enggak apa-apa. Ya. Oh, apakah itikaf di musola boleh? Beda sama masjid. Apa yang dimaksud dengan musola? Kalau di Indonesia, orang bilang musola itu masjid kecil. Itu di dalam bahasa Indonesia. Aduh, tisunya nggak ada ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang berlaku di masyarakat kita, musola itu adalah masjid kecil, tidak dipakai Jumatan. Tapi kalau dalam bahasa syariat, kalau ada gedung dibangun khusus buat orang sholat 5 waktu, apakah dia dipakai Jumatan atau tidak, maka ini statusnya masjid. Bangunan sendiri khusus untuk orang sholat 5 waktu, baik dipakai Jumatan maupun tidak, itu namanya masjid. Maka masjid kecil sekalipun yang di Indonesia disebut dengan langgar, disebut musola, itu tetap bisa dipakai buat i'tikaf, tidak ada masalah. Memang ada khilaf para ulama, tempat i'tikaf itu yang mana? Ada ulama yang mengatakan hanya bisa di 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan semua masjid yang dipakai Jumatan. Ada yang mengatakan semua masjid, apakah dipakai Jumatan atau tidak. Saya lebih condong semua masjid, apakah dipakai Jumatan atau tidak. Tidak harus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Masjidil Aqsa. Ya. Cuma nanti bagaimana kalau itu ruangan tempat sholat tapi nempel di kantor? Misalnya di bandara, ruang tunggu dalam bandara itu sambil nunggu kan ada musolanya. Anggaplah misalnya ada orang Samarinda mau take off subuh-subuh karena takut ketinggalan pesawat, dia udah dari malam sudah ada di ruang tunggu bandara. Dia nunggu sampai subuh, dia bilang, tak i'tikaf aja di musola ruang tunggu bandara. Bisakah i'tikaf di sana? Jawabannya tidak bisa. Itu yang namanya musola, yaitu ruangan tempat sholat, tapi bukan gedung sendirian. Itu cuma pengikut dari suatu gedung yang lain. Maka i'tikaf di tempat seperti itu tidak bisa. Adapun musola yang versinya Indonesia masjid kecil, maka ini tetap bisa di sana. Habis pertanyaan. Kemudian, jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak qasar, ada yang mengatakan 80 km, maka dia diberikan keringanan untuk berbuka, namun harus mengganti di hari yang lain. Bapak-bapak, Balikpapan Jakarta, safar atau bukan? Balikpapan Samarinda, Balikpapan Bontang, Balikpapan Penajam. Sekarang sudah tidak kayaknya, karena transportasi walaupun laut, walaupun air, tapi itu di zaman ini sudah setiap hari bolak-balik. Artinya di zaman ini Balikpapan Penajam bukan lagi safar, saya kira, karena dia transportasi yang sudah hari-hari. Pergi ke sana orang bolak-balik itu sudah biasa. Maka di zaman ini bukan lagi safar. Balikpapan Surabaya, safar. Balikpapan Makassar, safar. Ketika melakukan perjalanan seperti ini di saat kita sedang berpuasa Ramadan, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Tapi nanti ada aturan-aturannya. Enggak ada di buku ini. Antum mencatat. Catat di mana? Itu bukunya pinjam lagi.
Dia di HP kah, di manakah? Di buku itu pun nggak masalah sih. Nanti kan toh belakangan akan dibagi-bagi juga. Tapi jangan bilang gini ya, oh nanti dibagi-bagi juga, tak pinjam aja masuk. Kan pinjam tapi bawa pulang. Ya. Ada aturan-aturannya. Kapan safar itu boleh berbuka? Satu, safarnya bukan safar maksiat. Kalau safarnya safar maksiat, maka ini tidak boleh. Misalnya bulan Ramadan pergi safar ke Jakarta untuk menemui selingkuhan. Ini kejadian. Ya, saya di beberapa tempat ketemu gitu. Atau saya pernah ketemu dengan orang yang pergi safar bulan Ramadan, perginya untuk menemui selingkuhannya. Ya. Karena istrinya cerita, saya interogasi dia, maka dia pun mengaku. Ya. Orang bandara, jadi ketahuan ya. Tapi kan apa-apa, orang bandara kan ribuan. Orang kerja di bandara. Ya, istrinya bilang, suami saya mau pergi safar Ustaz, tapi dia mau ketemu sama selingkuhannya. Nah, maka saya telepon dia, betul antum pergi? Iya. Antum di mana otaknya? Ini lagi puasa. Ya, puasa selingkuh lagi sama perempuan. Ya. Kemudian berarti safar yang seperti ini safar maksiat. Ini tidak berhak untuk tidak puasa. Yang kedua, safarnya bukan akal-akalan supaya bisa buka. Kalau safarnya safar akal-akalan supaya bisa buka, maka ini tidak berhak juga. Misalnya seorang pengantin baru, suami istri, si suami tidak tahan, kepengen lagi bulan Ramadan lagi ini, terus dia bilang kita safar yuk, kilo 50. Ya. Mungkin di sana ada penginapan. Aku juga lapar. Di sana kan tak ada tahu Sumedang. Pergi safar kilo 50, safar sih safar. Tapi permasalahannya ke sana bukan untuk sesuatu, tetapi ya memang kepengen buka. Maka ini safar-safar akal-akalan saja. Yang ketiga, belum boleh buka sebelum safarnya betul-betul terjadi. Belum boleh berbuka sebelum safarnya betul-betul terjadi. Misal antum diutus kantor pergi ke Jakarta, tiketnya dikasih jam 8.30. Ya, ntar kan jaga safar 8.30. Antum sarapan dari rumah ini nggak boleh. Karena si safarnya belum terjadi. Ya. Di ruang tunggu bandara udah makan sendiri. Mas Rian ngapain kok? Iya saya kan mau safar. Iya tapi safar antum belum terjadi. Bagaimana kalau tiba-tiba 5 menit ada mbak-mbaknya itu ngomong di langit, tung 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 tung, para penumpang sekian-sekian dengan penerbangan ini nih dibatalkan. Gimana? Ternyata di Jakarta lagi gempa bumi. Ayo. Kejadian antum safar, sementara bukanya udah kejadian. Maka tidak boleh buka sebelum safarnya betul-betul jalan. Ya. Kalau naik pesawat berarti kalau pesawat misalnya Garuda, kan Garuda pakai dapat makan. Nah, pas take off 30 menit kemudian kan akhirnya keluar makanan. Bolehkah makanannya dimakan? Boleh. Karena safarnya sudah terjadi. Ya. Kenapa? Belum dapat. Walaupun belum sampai. Karena dia sudah jalan. Dan pesawat Garuda nggak bisa gini, salah belok gitu, nggak bisa. Ya, itu nggak kayak mobil, nggak kayak motor. Kalau motor itu salah gitu, baru 20 kilo balik lagi bisa. Kalau pesawat kan sangat cepat, 30 menit udah mungkin ratusan kilo. Ya, ratusan kilo, kemudian mau balik lagi itu nggak seperti naik motor. Ya. Ada. Abu Sa'id Al-Khudri, mana tadi? Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, lagi safar lalu dia berbuka, maka wajib baginya untuk berpuasa di hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi kalau tidak puasa karena safarnya 2 hari, setelah Syawal nanti diganti 2 hari. Kapan gantinya? Mana didahulukan? Puasa 6 hari di bulan Syawal atau ganti dulu? Nanti pembahasannya pada waktunya insyaallah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang buka, yang buka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat siapa saja yang kuat lalu dia berpuasa, maka itu bagus.
Dan barang siapa yang tidak kuat lalu dia berbuka, maka itu pun bagus. Maka nanti bisa di sini diambil kesimpulan, orang kalau memang lagi safar dan safarnya menyulitkan dia untuk puasa, enggak usahlah puasa. Tapi kalau dia merasa dirinya kuat dan dia mau untuk tetap puasa, maka silakan puasa. Dan kata Syekh Utsaimin, lebih bagus dia puasa. Misal, antum safar dari Balikpapan ke Jakarta, mau pulang kampung misalnya. Keluar dari rumah Balikpapan naik mobil. Turun depan bandara, jalan cuma 10 meter masuk ruang AC. Ke sana AC, sono AC, masuk ruang bandara AC. Menuju pesawatnya naik Garbarata AC. Di pesawatnya enggak ada orang pesawat begini-begini. Ber-AC semua. Turun Garbarata lagi AC. Turun keluar dari bandara Soekarno-Hatta, keluar langsung dijemput keluarga. Masuk naik bus. Naik mobil lagi, AC lagi. Ya. Sampai di rumah langsung AC lagi, semua AC. Jadi perjalanan antum safar di hari itu sama sekali tidak membuat antum kehausan. Pertanyaannya, bagusan saya puasa atau tidak usah puasa? Sebagian ulama mengatakan bagusnya tidak usah puasa, karena berbuka di bulan Ramadan saat safar ada keringanan, dan keringanan itu sedekah dari Allah, yang Allah sangat senang kalau kita ambil sedekahnya. Pendapat yang kedua saya lebih condong. Pendapat yang kedua mengatakan bagusnya puasa saja. Karena puasa di bulan Ramadan pada saat sedang safar, yang safarnya tidak menyulitkan, dia satu puasa di waktu asli. Puasa Ramadan waktu aslinya kapan? Ramadan. Kalau sekarang berbuka, gantinya kan nanti di luar Ramadan. Kalau sekarang puasa di waktu asli. Kalau berbuka sekarang, puasanya nanti tidak di waktu asli. Dua, berpuasa di bulan Ramadan ramai-ramai bersama kaum muslimin akan menambah semangat. Ya, lebih menambah semangat. Coba kalau nanti berbuka sekarang, ganti besok. Sekalinya di kantor ada acara makan-makan, orang semuanya pada makan, antum doang yang meringis sendirian ngeliatin makanannya enak-enak. Mengurangi semangat. Yang ketiga, kalau puasa sekarang maka lebih mempercepat hilangnya beban tanggung jawab di pundak. Tapi kalau berbuka sekarang dan menundanya karena safar yang sebenarnya safarnya tidak menyulitkan, berarti akan menambah satu beban di pundak yang harus ditunaikan nanti ketika selesai bulan Ramadan. Maka alasan ini adalah alasannya Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan lebih bagus kalau memang safar Anda bukan safar menyulitkan, bagusnya puasa saja. Dan saya lebih condong pendapat yang kedua. Ada pertanyaan? Yang tua dulu. Misalkan kita kurang fit. Muntah. Kita lagi tidak enak badan, terus puasa, terus muntah, terus. Kalau muntah, pertama muntah tak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa. Nanti kalau muntahnya sudah disengaja, maka ini membatalkan puasa. Muntah disengaja itu misalnya dengan cara memencet leher, dipijat leher atau memencet perut supaya keluar. Kan kalau kita digini kan tambah keluar kan? Ya terus gitu kan? Tambah pengen muntah. Maka ketika ini sudah dipijat supaya muntah, berarti ini memuntahkan dengan sengaja. Tapi muntah dengan sengaja karena memang tidak enak badan, itu uzur. Berarti di hari itu batal puasanya dan harus diganti di hari yang lain. Mabuk darat, mabuk laut, muntahnya harus dihabisin. Iya, berarti muntah pertama muntah tak sengaja, kedua, ketiga sudah dipencetin, tolong mungkin biar tambah muntah. Kan enak kan? Kalau di ini kan lama-lama semakin muntah kan nanti enak perasaan. Berarti ini muntah-muntah berikutnya muntah sengaja. Berarti di hari itu puasa batal. Nah, dan tidak mengapa, karena dia uzur, kan kita lagi safar, naik kapal, mabuk laut, tidak masalah. Ya, yang tidak boleh kalau di rumah sebenarnya sehat-sehat saja, kepengen muntah dengan saja, apa nih, digorok-gorok supaya muntah, muntah, jadi bisa batal puasa. Itu yang sengaja berarti.
Iyalah, jelas. Ada orang ketika dia safar misalnya, atau ketika dia sakit dia tidak sanggup puasa. Tidak puasa, ya sudah. Terus di saat dia tidak berpuasa, dia tetap menjalankan ibadah yang lain, baca Quran, bersedekah. Apakah dia tetap dapat pahala? Ya jelas tetap dapat. Dapat pahala puasa, dapat pahala bersedekah di bulan Ramadan. Karena memang sedekah itu tidak disyaratkan harus puasa. Membaca Quran di bulan Ramadan bukan syarat sahnya puasa, bukan pula puasa syarat sahnya sedekah bulan Ramadan. Makanya misalnya kita safar di siang hari, malamnya mau tarawehan, boleh nggak? Boleh, karena tidak ada hubungan langsung, tidak ada hubungan syarat mempersyaratkan antara puasa dengan sholat tarawihnya. Ya. Siapa yang tidak puasa karena uzur maka tidak mengapa, dan boleh dan tetap disunahkan baginya tarawih. Barang siapa yang tidak tarawih maka puasanya tetap sah. Kedua hal ini, dua ibadah jalan sama-sama di bulan Ramadan, tapi bukan syarat sah satu sama lain. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan cara pahala dari Allah, misalnya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, termasukkan dosa yang besar atau semua dosa? Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apakah itu yang diampuni dosa-dosa kecil saja atau dosa-dosa besar semuanya? Jawabannya wallahu alam, dosa-dosa kecil. Dikarenakan dosa-dosa besar tidak bisa diampuni dengan sekedar amalan. Dosa-dosa besar bisa terampuni kalau ditambah dengan taubat darinya. Ya. Misalnya di antara dosa besar zina. Sekedar dengan puasa tidak bisa otomatis langsung hilang semua dosa zinanya. Karena dosa zina kalau terus dilakukan puasa sambilan, jadi sambil puasa sambil zina, maka zina nggak bisa terhapuskan dosanya. Zina itu dosa besar, dia bisa dihapuskan kalau orangnya bertobat darinya. Ya, maka tidak bisa juga misalnya seorang pelacur bilang, saya memang melacur, tapi kan saya tetap sholat. Sholat itu kan menghapuskan dosa-dosa. Ya ini zina jalan, maksiat jalan, ibadah jalan. Kalau maksiatnya dosa besar maka tidak bisa dihapuskan hanya dengan sekedar amalan. Harus ada taubat dan 3 rukun taubat: menyesal, beristighfar, minta ampun, berjanji tak mengulangi. Gitu. Yang bisa dihapuskan misalnya kita nyampe di Balikpapan Baru perempatan, ada iklan perempuan pegang sak semen tapi perempuannya telanjang. Ya, nggak ada hubungannya kan antara sak semen dengan telanjang, tidak menambah kekuatan semen. Nah, terus kita liatin sekali, besok di situ lagi, lihat lagi, besok liatin terus. Ya, ini kan dosa pertama, tundukkan pandangan halal, maksudnya tidak berdosa. Kali kedua, dosa kecil. Kali ketiga, dosa kecil tambah dikit kecil lagi. Nah, kalau liatin terus, bisa jadi dosa besar. Gitu. Nah, puasa menghapuskan dosa kecil. Ada pertanyaan? Sisa 2 menit. Ya, Pak. Kalau ada safar bulan Ramadan umroh, ini kan naik pesawatnya panjang. Iya. Baiknya gimana? Puasa? Kita lagi puasa bulan Ramadan, tapi mau pergi umroh. Ini kan safarnya panjang. Ya. Apakah saya tetap puasa atau tidak? Jawabannya terserah Bapak. Beda orang, beda kondisi. Kalau Bapak misalnya, aduh saya ini gak betah duduk lama-lama 9 jam di atas kursi, saya gak betah, kaki saya sakit, badan punggung saya sakit, saya mau minum obat. Ada orang yang mabokan, naik pesawat tuh mabokan. Jangankan 9 jam, 1 jam dia bisa mabok. Dia mau minum antimo, silakan. Karena ini safar, maka boleh tidak puasa. Siapa yang puasa, siapa yang tidak, beda orang, beda kondisi. Kalau ada yang memang ya saya pengen berbuka, silakan. Ada yang mengatakan saya kuat duduk 9 jam pergi ke Mekah. Saya tidak ada masalah dengan safar ini, ber-AC juga. Saya tidur aja. Nyampe pesawat, duduk, langsung tidur 9 jam tidur terus. Ya. Maka ini kalau memang dia kuat untuk puasa, silakan tetap berpuasa. Sekali lagi, tidak puasa waktu safar itu adalah keringanan. Siapa yang mau ambil, siapa yang tidak, perhatikan dirinya masing-masing. Kalau memang dia tidak kuat puasa,
maka nggak usah puasa. Kalau dia kuat puasa, khilaf para ulama tadi. Ada yang bilang puasa saja, ada yang bilang berbuka. Saya pribadi ikut yang tetap berpuasa. Nah, kalau saya pribadi mungkin. Kalau saya pribadi mungkin 9 jam itu saya mungkin nggak puasa. Karena dalam 9 jam mesti makanan datang 2 kali. Ya, dan makanannya sangat menggoda. mungkin lah ya. Saya belum tahu apakah itu memang saya tergoda atau enggak. Kita lihat juga makanannya. Singapore Airlines itu makanannya roti-rotian aja. Garuda Airlines macam-macam enak-enak. Ya, Saudi Airlines makanannya makan-makanan Arab gitu. Jadi beda orang, beda juga kondisinya. Terakhir. Puasa sakit meninggal. Sebenarnya belum sampai materinya, tapi nggak yang masalah lah. Ada orang sakit, terus nggak puasa. Nah, sakitnya sampai meninggal. Bagaimana dengan status puasanya? Puasanya tidak bayar apapun. Karena ini adalah sakit berujung kepada kematian. Maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Sakit berujung kepada kematian. Tapi kalau sakit, tidak puasa, sempat sembuh, ada waktu untuk mengganti, ternyata keburu meninggal sebelum sempat mengganti, maka di sini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan gantinya fidyah, dan ada yang mengatakan gantinya qada. Siapa yang qadakan? Lah orangnya sudah meninggal? Jawabannya adalah keluarganya. Ulangi ya. Sakit langsung meninggal. Langsung berurutan dengan meninggal. Maka tidak ada qada, tidak ada fidyah. Sakit, sembuh, ada waktu untuk mengganti tapi tidak diganti sampai meninggal. Misalnya masih ada utang 3 hari. Maka ini khilaf para ulama. Ada yang mengatakan bayar 3 fidyah, dan ada yang mengatakan bayar 3 qada puasa. Saya lebih pilih pendapat yang kedua. Bayar 3 qada puasa. Siapa yang gantikan puasanya? Kan sudah meninggal. Jawabannya keluarganya, baik ahli waris maupun bukan. 3 hari ini nanti boleh dibagi 3 orang masing-masing 1, boleh 1 orang masing-masing 3. Nah, kalau 30 hari gimana? Bisa 30 orang keluarga gantikan 1 hari 1. Boleh juga 1 orang gantikan 30, boleh 15 orang gantikan 2, boleh 3 orang gantikan 10, dan tidak mengapa walaupun di hari-hari yang sama. 30 orang keluarga mau bersedia menggantikan puasa. 30 orang ini berpuasa di hari yang sama. Bolehkah? Boleh. Sudah ya Pak? Karena waktunya udah habis. Gimana? Mau sekarang? Maunya sekarang? Sudah. Apabila kita berada di tempat yang tidak terdengar suara azan maupun qomat, bagaimana kita mengetahui cara berbuka ataupun kita tinggal di negeri, di tempat yang jauh dari masjid, tidak terdengar azan, tidak terdengar iqamat. Bagaimana cara kita berbuka? Saya yakin Bapak pasti punya TV. Di situ pasti ada TVRI biasanya. Nah. Oh, di hutan. Aduh, susah juga. Bapak punya HP? HP ada? Gak ada jaringan? Oh, gak masalah. Bapak punya HP yang gini-gini, yang bisa WhatsApp, yang geser-geser ada? Ada kan? Nah, Bapak cari WiFi atau beli data, cari di Play Store, cari jadwal azan, diinstal. Ini biar nggak ada sinyal, azan tetap jalan. Ya, biar di hutan nggak ada kata saya nggak denger azan. Ini Bapak punya HP begini, punya. Cari diinstal di Play Store-nya aplikasi azan, atau misalnya ATHAN atau ADZAN atau My Prayer. Kalau saya pakai My Prayer. Ini biar nggak ada data, biar di hutan, biar di tengah laut. Ya. Ada ayatnya. Saya kira pertanyaan itu di zaman ini tidak relevan. Karena di zaman ini banyak petunjuk waktu, jam tangan, HP, azan di sekarang di mana-mana. TV pun ada, kan jalan tuh geser. Dari tahun 90-an tuh. Selamat berbuka untuk daerah Balikpapan dan sekitarnya kan jalan. Hore, langsung makan untuk zaman dulu.
Bisa, nggak ada masalah. Ya. Tapi kalaupun memang misalnya betul-betul itu nggak ada, TV nggak ada, HP nggak ada, azan nggak ada, saya berada di tengah-tengah sendirian, antum lagi naik kapal nggak bisa kembali, maka bisa dilihat dengan terbenamnya matahari. Oh, matahari sudah terbenam walaupun agak terang, maka sudah bisa berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa itu pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.